Baik, yang pertama kami akan membahas tentang konsep identitas nasional, di mana konsep identitas nasional ini mempunyai beberapa subbab. Yang pertama yaitu pengertian tentang identitas nasional, yang kedua jenis-jenis identitas nasional, yang ketiga unsur-unsur identitas nasional, dan yang terakhir yaitu faktor-faktor identitas nasional. Memasuki subbab yang pertama yaitu tentang pengertian identitas nasional, di mana identitas dan nasional itu memiliki arti yang berbeda-beda. Yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian dari identitas sendiri terlebih dahulu. Pengertian identitas adalah berarti ciri-ciri atau sifat khas yang melekat pada suatu hal sehingga menunjukkan suatu keunikannya serta membedakannya dengan hal-hal lain. Kemudian pengertian dari nasional sendiri yaitu berasal dari kata nasion yang memiliki arti bangsa, menunjukkan kesatuan komunikasi sosio-kultural tertentu yang memiliki semangat, cita-cita, tujuan, serta ideologi bersama. Jadi, jika kita simpulkan bahwa identitas nasional adalah ciri-ciri atau sifat-sifat khas suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Pengertian dari identitas nasional juga dikemukakan oleh beberapa ahli, yang salah satunya yaitu dari Kailan. Kailan mengemukakan bahwa identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Memasuki sebab yang kedua yaitu tentang jenis-jenis identitas nasional, di mana jenis-jenis identitas nasional ini terdiri dari 3, yaitu identitas fundamental, yang kedua identitas instrumental, dan yang terakhir identitas alamiah. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang ketiga jenis-jenis identitas tersebut. Yang pertama yaitu identitas fundamental, di mana istilah fundamental ini bisa diartikan sebagai hal yang pokok, atau hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Ibarat bangunan rumah, tentu hal fundamentalnya harus kokoh, yaitu pondasinya. Di mana identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas fundamental ini meliputi dasar negara, falsafah, dan negara. Yang kedua yaitu identitas instrumental, di mana istilah instrumental ini bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Jika kita kaitkan dengan suatu identitas suatu negara, yaitu meliputi bendera suatu negara, lambang suatu negara, lagu kebangsaan suatu negara, dan juga semboyan suatu negara. Yang ketiga yaitu identitas alamiah. Identitas alamiah ini berbeda dengan identitas-identitas sebelumnya, yaitu identitas fundamental dan identitas instrumental, di mana identitas alamiah ini bersifat alami, hal alami yang tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya seperti negara Indonesia kita ini, yang mempunyai banyak sekali atau bahkan ribuan pulau. Melanjutkan penjelasan sebelumnya, berikut unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Yang pertama, sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Contohnya, pengalaman sejarah Indonesia sejak sebelum dan sesudah kemerdekaan. Yang kedua, kebudayaan bangsa Indonesia. Ada 3 unsur di dalamnya, yaitu yang pertama, akal budi, sikap dan perilaku yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam interaksinya antar sesama. Yang kedua, peradaban. Di antaranya ideologi seperti nilai-nilai sila Pancasila, politik seperti pelaksanaan demokrasi langsung dalam pemilu, ekonomi seperti pelaksanaan UKM, sosial seperti semangat gotong royong dan ramah tamah, dan hankam seperti adanya sistem link. Yang ketiga, pengetahuan meliputi prestasi mendunia dan karya anak bangsa. Unsur yang ketiga yaitu suku bangsa, seperti adanya suku bangsa yang majemuk dengan bahasa yang berbeda. Yang keempat, agama seperti masyarakat agamis dan kerukunan umat beragama baik yang Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian kondisi geografis, di mana bersifat alamiah, kedudukan negara sangat strategis baik segi geografi, demografi maupun SDA. Dan terakhir, bahasa yang merupakan atribut bangsa. Beralih pada faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Faktor objektif meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan beriklim tropis yang terletak di Asia Tenggara mempengaruhi kehidupan dan kultur bangsa Indonesia. Yang kedua, faktor subjektif meliputi unsur historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa.
Faktor historis ini mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa yang beserta identitasnya. Terakhir, bentuk-bentuk identitas nasional di Indonesia. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, bendera negara yaitu Sang Merah Putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi atau hukum dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan bentuk negara yaitu kesatuan. Jadi, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional milik bangsa Indonesia yang mengandung makna bangsa yang beradab, berbudaya, beretika, bermoral, sopan santun dan ramah tamah, dan memiliki jiwa serta semangat gotong royong. Indonesia memiliki 4 identitas nasional pertama, yaitu bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Lalu, apa yang mendasari keempat hal ini untuk dijadikan sebagai identitas nasional pertama bangsa? Yang pertama, bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Yang kedua, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keberagaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Menurut saya, identitas nasional dalam konteks bangsa itu mengacu pada adat istiadat, kebudayaan, serta karakter khas suatu negara tersebut, seperti musik daerah, bahasa daerah, serta tarian daerah. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin pada simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, bendera merah putih, dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Nah, identitas nasional ini penting untuk membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lain, karena identitas nasional ini lahir dari historis suatu bangsa yang tidak bisa dipisahkan dari jati diri bangsa tersebut. Tantangan-tantangan terhadap identitas nasional di kalangan masyarakat. Hal tersebut meliputi dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri kita sendiri, di mana masih minimnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan setiap individu. Dan yang kedua yaitu kurangnya kesadaran tentang pentingnya menjaga identitas nasional suatu bangsa. Selain faktor internal tersebut, ada juga yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu bangsa atau bahkan dari luar teritorial suatu negara. Salah satu faktor pemicu dari faktor eksternal yaitu globalisasi, di mana globalisasi menjadikan ruang lingkup kehidupan manusia menjadi lebih kompleks, sehingga warga dari suatu negara mudah terpengaruh oleh berbaurunya budaya-budaya lain yang masuk, yang menjadikan mereka minim kepedulian terhadap identitas mereka sendiri. Identitas nasional merupakan kepribadian atau jati diri yang sudah melekat dalam suatu negara dan masyarakat yang ada di dalamnya. Identitas nasional Indonesia bersumber pada Pancasila. Dalam arus globalisasi ini, ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh berbagai negara. Dengan begitu, banyak pula tuntutan untuk tetap mempertahankan jati diri bangsa. Upaya menyadarkan masyarakat tentang pentingnya identitas nasional harus dimulai dari masyarakat itu sendiri, yaitu dengan adanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya identitas nasional. Lantas, apa saja sih strategi yang harus dilakukan untuk mendorong masyarakat? Yang pertama yaitu mengembangkan rasa nasionalisme dengan saling menghormati, hidup rukun dalam keberagaman, cinta tanah air, dan menanamkan dalam diri yaitu upaya bela negara. Yang kedua yaitu mewajibkan mata kuliah Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan untuk sekolah menengah dan perguruan tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia.
Arus globalisasi yang demikian pesatnya ternyata telah mampu mempengaruhi identitas nasional dan berpotensi sebagai penyebab merosotnya nilai-nilai budaya asli bangsa. Masyarakat budaya tidak lagi memperhatikan budayanya sendiri, apalagi punya keinginan dan dorongan untuk melestarikannya. Mereka cenderung mengadopsi dan menerapkan budaya asing dan mengabaikan budayanya sendiri. Budaya yang asli dianggap kuno dibandingkan dengan budaya asing yang dianggap lebih modern. Pemikiran dan pemahaman seperti inilah yang membuat menurunnya nilai-nilai kebudayaan asli bangsa dan berpotensi hilangnya identitas bangsa yang sebenarnya. Menyikapi hal ini, maka dianggap penting untuk mempertahankan identitas nasional demi eksistensi bangsa kita. Salah satu alasan pentingnya mempertahankan nilai-nilai budaya sendiri adalah karena nilai-nilai budaya suatu negara adalah identitas negara tersebut di depan dunia internasional. Jika kita sebagai masyarakat Indonesia tidak menghargai dan mempertahankan budaya kita sendiri, lalu siapa yang akan mempertahankannya? Jika kita tidak mempertahankan budaya kita sendiri, sama saja dengan kita membuang identitas negeri kita di depan dunia internasional yang akan membuat negara kita menjadi tidak terpandang di hadapan negara-negara lain. Dengan kita lebih menghargai dan mempertahankan budaya kita, akan lebih banyak lagi negara-negara yang akan tahu tentang bangsa kita dan dapat mendatangkan berbagai keuntungan dalam hal moneter ataupun hal non-moneter, seperti nama Indonesia yang terpandang sebagai sebuah negara dengan berbagai keunikan dan keindahan alamnya. Nah, itulah mengapa identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia. Beberapa upaya untuk menyadarkan kembali bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional dan mendorong warga negara agar memperkuat nasional. Nah, upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dengan mempererat persatuan dan kesatuan dengan tetap menjaga silaturahmi dengan sesama. Kemudian tidak bersikap individualisme. Apabila ada orang yang membutuhkan bantuan kita, maka kita harus menolongnya dengan ikhlas. Karena sejatinya kita adalah makhluk sosial yang pasti sangat membutuhkan bantuan orang lain di dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dengan cara tidak mencontek saat ujian, mematuhi peraturan yang ada, dan masih banyak hal lagi yang dapat kita lakukan dalam mempertahankan identitas nasional, walaupun itu dengan hal-hal yang kecil, karena suatu hal yang besar pastilah berawal dari hal yang terkecil dulu. Jadi jangan malu untuk melakukan hal-hal kecil yang bersifat positif, tapi malulah ketika melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam nilai-nilai Pancasila. Lalu yang ketiga yaitu dengan mengembangkan rasa cinta tanah air atau rasa nasionalisme pada diri kita. Misalnya dengan memulai dari hal-hal yang kecil seperti membaca buku-buku tentang perjuangan para pahlawan, lebih mencintai produk lokal dengan cara bangga menggunakan produk buatan lokal. Selain itu kita juga dapat mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang ada pada daerah tempat tinggal masing-masing supaya budaya tersebut tetap lestari dan tidak luntur atau bahkan hilang dimakan oleh zaman. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.